Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya robbal alamin. Pada kuliah hari ini kita akan membahas tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah konteks di mana sesuatu hal dituntut bagi masyarakat. Ketika negara sudah membuat yang namanya aturan, ketika negara mengkonsepkan yang namanya hukum, maka hukum tidak mungkin berjalan dengan baik bila tidak ada kesadaran hukum bagi masyarakatnya. Kesadaran hukum juga berlaku tidak buat masyarakat, tetapi juga berlaku bagi penegak hukum, berlaku juga bagi pembuat hukum. Artinya, semua komponen negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan masyarakat itu harus mempunyai yang namanya kesadaran hukum. Di mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, kita akan belajar tentang kesadaran hukum, yaitu kesadaran di mana setiap orang atau untuk setiap kelompok dia harus mematuhi dan taat terhadap aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dengan tujuan supaya tercipta kedamaian, ketentraman, keadilan, dan yang paling penting adalah semua itu bertujuan untuk kita semua, untuk kesejahteraan dan kemajuan negara Republik Indonesia. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kalau kita berbicara mengenai hukum tanpa adanya kesadaran, maka kita bisa melihat bahwa hukum hanya sebagai instrumen yang tidak akan memberikan manfaat. Maka dari itu, hukum diciptakan bagi mereka agar menjadi kelompok atau negara, atau hukum dibuat, dikonsepkan itu supaya orang itu bisa menjadi masyarakat yang berperadaban baik. Karena hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang memahami dan menyadari. Artinya, ketika suatu wilayah, anggap saja negara Indonesia, sudah membuat konsep hukum, berarti di situ kita harus meningkatkan peran dan serta diri kita agar kita bisa menyikapi dan menaati hukum. Sesuatu yang tidak ditaati, maka akan terjadi pelanggaran hukum. Sehingga yang mau saya tekankan di sini adalah salah satu tanda negara sudah mulai berperadaban, bukan negara ya, suatu tanda kelompok masyarakat, sekelompok manusia sudah mulai menciptakan peradaban itu salah satunya tidak dilihat dari bentuk bangunan, tidak dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi, berpakaian, atau teknologi, tetapi salah satu hal yang terpenting adalah mereka menyadari adanya hukum. Tanpa adanya hukum, maka tidak tahu bagaimana mereka bertindak, menyikapi, dan berbuat. Sehingga hukum ini dibuat dengan dipikir matang-matang. Ya, hukum ini dibuat untuk mengatur. Maka kita berbicara mengenai peradaban hukum, ya, atau bisa disebut dengan dalam teori itu ada sejarah hukum, ya, sejarah peradaban hukum, di mana hukum itu dibuat sebagai bentuk logika manusia supaya logika ini bisa mengarah kepada yang baik. Ya. Sehingga apa? Ketika negara atau suatu kelompok sudah membentuk namanya hukum, maka di situ ada sistem yang di mana sistem itu menjadikan
kehidupan lebih tertata, menjadikan kehidupan lebih terkontrol. Tidak bisa orang hidup tanpa adanya sistem. Ya, kalau tidak ada sistem, orang berjalan sendiri-sendiri, maka itu otomatis tidak tercipta yang namanya kebaikan atau kebaikan itu tidak bisa dilihat gitu ya. Keadilan, kebaikan gitu ya. Maka negara atau peradaban manusia yang baik salah satunya sudah tidak hanya melihat teknologi bangunan, arsitek dan sebagainya, tetapi salah satu hal yang baik adalah peradaban itu sudah terkonsep dengan hukum. Kalau dia bolehkah dia berbuat sesuatu, maka ini ada aturannya. Kalau saya dilanggar aturannya, maka saya akan terjadi seperti apa? Kita ambil contoh nih, kita ambil contoh. Dalam urusan orang hidup antara laki-laki dan perempuan, maka mereka itu suatu saat akan saling jatuh cinta. Ketika saling jatuh cinta, tidak ada aturan. Bagaimana kalau saya saling jatuh cinta? Gitu ya. Kemudian ada orang ingin memiliki keturunan. Tidak ada hukum. Bagaimana saya membuat keturunan? Sehingga orang menafsirkan berbuat seenak dia. Bahkan ketika mencari pasangan, dia tidak melihat aturan langsung apa yang dihadapi, entah itu istri orang, janda kan, karena tidak melihat yang penting wanita gitu kan. Sehingga tidak tahu bahwa ini dilarang, ini benar. Maka hukum itu mengatur. Yang bisa kamu jadikan istri itu adalah wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan. Diatur itu. Yang bisa kamu lamar adalah gadis, ya gadis atau janda. Tapi janda itu yang sudah tidak dalam masa idah. Itu aturan. Kalau saudara mau menikahi seseorang, maka saudara supaya jelas kepastian hukumnya dicatat. Itu dalam undang-undang ada. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan hukum. Itulah yang disebut dengan ketentuan hukum. Nah, setelah kita memahami bahwa salah satu perkembangan suatu kelompok manusia itu adalah dengan menerapkan adanya hukum, sekarang perkembangan kedua, kembangan langkah peradaban manusia yang kedua itu apa? Manusia menciptakan, mengkonsepkan hukum dalam sebuah sistem peradaban itu sudah bagian peradaban yang tinggi. Tapi dengan adanya aturan saja, bukan kemudian mengatakan dia manusia berperadaban tinggi juga. Ada yang lebih tinggi manusia berperadaban tinggi itu apa? Yaitu manusia yang sudah menyadari bahwa itu ada hukum yang harus ditaati dengan baik. Yang itu disebut dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini itu menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Ya, kalau orang-orang mengatakan saat ini apa? Kalau saudara melihat orang melanggar hukum, pasti kita mengatakan apa? Ya, mohon maaf, di berbagai media sosial selalu kita dengar istilah SDM rendah. Apa? SDM rendah. Itu salah nggak? Ya nggak salah. Ya, kenapa? Karena mereka sesungguhnya sudah tahu atau belum tahu atau mungkin mereka ya tidak mau tahu. Maka salah satu contoh tingkat perkembangan manusia dengan peradaban yang lebih tinggi lagi itu sampai kepada ranah kesadaran hukum. Dia menyadari bahwa di sini ada hal yang baik, dia menyadari di sini ada hal yang buruk. Kalau dalam Islam itu disebut dengan dia sudah mengenal Tuhannya dengan baik. Jadi setiap apa yang diperintahkan Tuhan, dia ikuti. Apa yang dilarang oleh Tuhan, dia jauhi. Tidak mau melakukan itu. Itu dia sudah mengenal Tuhannya dengan baik. Orang yang semacam ini, maka dia bisa tahu, bisa mengerti tujuan hidup. Ya. Maka saudara, salah satu konteks kita pahami hari ini adalah tentang kesadaran hukum.
Oke, kita mulai dari pertama. Kesadaran itu dari mana? Ya, kesadaran yang pertama itu dimulai dari diri sendiri kepada setiap orang. Ada contoh seperti ini. Kita uji saja ya dalam pertanyaan ya. Di dalam undang-undang perkawinan, ya, ini ada jelas larangan. Larangannya apa? Larangannya adalah tidak boleh saudara melakukan perkawinan dengan s- saudaranya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan adiknya, dengan kakaknya, pada lingkup golongan kerabat yang paling utama. Yang paling utama itu apa? Yang sedarah langsung. Ayah, ibu, anak, kakak, saudara, kakak, adik. Kemudian apa? Kita coba, ada tidak orang yang tetap melakukan perkawinan dengan hubungan sedarah tadi? Ya, itu urusan jelas. Ya. Tapi kalau kita berbicara fenomena di masyarakat, ya berkaitan dengan misalnya menjaga hak dan kewajiban antara tetangga dengan tetangga lainnya. Kita tahu dalam kehidupan bertetangga itu ada akses jalan, ada akses di mana jalan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jalan itu kan memang diatur di dalam undang-undang sebagai akses bagi orang untuk lewat. Kemudian jalan itu dibuat parkir. Dibuat parkirnya bagaimana? Dibuat parkirnya sehingga orang tidak bisa lewat. Atau dibuat parkirnya mobil yang dia memarkir mobil sehingga mobil tidak bisa lewat. Atau yang kedua, itu jalan, tapi dia tutup dengan atap. Misalnya begitu. Karena apa? Mobilnya mau parkir di situ. Dia punya rumah, tidak punya garasi, tapi dia memiliki kendaraan roda 4. Kemudian dia parkir di pinggir rumah. Ketika parkir di pinggir rumah, ya otomatis kan mobilnya kehujanan tuh. Kalau kehujanan, maka dia berpikir, kalau biar nggak kehujanan, saya tutup saja. Dengan apa? Dengan atap. Maka dia bangun atap di atas tempat mobilnya diparkir. Ini melanggar nggak kira-kira? Gitu. Kalau berbicara parkir, itu berbicaranya aturannya perda ya, bukan undang-undang perda. Jadi ketika berbicara perda, maka yang menegakkan ada siapa? Pemerintah daerah bersama Satpol PP. Kita nggak usah ngomongin aturan adik-adik semua, saudara sekolah semua di sini ya. Kita berbicara apa? Kita berbicara kesadaran saja. Kalau saya parkir di sini, orang bisa lewat nggak ya? Kan sederhana saja. Orang yang berpikir semacam tadi itu adalah orang yang berpikir dia manusia modern, dia manusia berperadaban. Ya. Kenapa? Karena orang yang berperadaban tinggi, dia akan lebih menyadari bahwa keberadaan saya ini justru mengganggu orang lain apa enggak. Keberadaan saya ini memudahkan orang lain apa tidak. Keberadaan saya ini disenangi orang enggak ya. Dia sudah menyadari dirinya akan merugikan orang lain, dia menyadari dirinya akan mengganggu orang lain. Itulah yang disebut dengan kesadaran hukum peradaban manusia yang baik, yang tinggi. Ya. Jadi apa? Kalau orang sudah memiliki kesadaran hukum, aturan tadi semua nggak butuh lagi itu namanya. Kenapa? Karena orang sudah memiliki kesadaran tadi. Tapi kan kita harus memahami bahwa tidak semua orang sama level kesadarannya. Nah, kesadaran ini juga tidak hanya berlaku bagi setiap orang, tapi juga untuk setiap kelompok. Setiap kelompok itu apa? Kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok organisasi, kelompok-kelompok apa partai misalnya gitu ya. Karena saat ini orang sudah banyak yang menormalisasi kesalahan gara-gara apa? Gara-gara ya kepentingan dengan kelompok.
Misalnya begini, ada orang di kelompok kita melakukan pelanggaran hukum. Kita menyadari orang itu melakukan pelanggaran hukum, tapi karena kelompok kita gitu ya, sehingga apa? Kita tidak melaporkan itu. Banyak kejadian semacam ini. Kenapa? Karena kita dalam satu barisan dengan orang tersebut misalnya. Ini menyadari tidak menyadari tetapi mengabaikan. Posisi kesadaran hukum ini juga harusnya berlaku kepada semua ya. Saudara besok kalau menjadi penegak hukum itu bisa polisi, bisa lawyer, bisa jaksa, pahami kesadaran hukum ini. Apa yang saya perbuat ini, tidak hanya saya perbuat, apa yang terjadi ini itu harus sudah dipahami dengan baik. Setiap orang beriman pasti dia menyadari. Maka saya coba kaitkan dengan konteks keimanan kepada agama. Orang beriman tuh dia tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak baik, apa yang saya lakukan ini baik. Karena apa? Di dalam agama Islam itu ada yang namanya intuisi perasaan ya. Yang perasaan itu kalau dilatih dengan baik, maka itu akan membawa kita kepada kebaikan dan setiap apa yang kita latih itu kemudian kita menyadari ini akan ada hal buruk nanti kalau kita lakukan ini. Intuisi itu contoh seperti ini. Di dalam undang-undang perkawinan tidak ada redaksi yang jelas. Catat baik-baik ya. Tidak apa? Tidak ada redaksi yang jelas. Terhadap apa? Terhadap perkawinan beda agama. Redaksinya berbunyi apa? Redaksi berbunyi bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu. Itu pasal 2 ayat 1. Di pasal 2 ayat 2 maka perkawinan yang sah itu juga perlu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 di pasal 7 huruf E tentang pasal 8 huruf E tentang larangan perkawinan. Tentang larangan-larangan perkawinan di dalam pasal 8 huruf E itu ada tulisannya begini. Larangan-larangan itu antara lain satu, 2, 3 di dalam huruf E berbunyi apabila agama melarang maka itu dilarang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, perkawinan beda agama. Di Indonesia ya pemahaman, pengetahuan, sikap tentang ini harus harus selalu diajarkan. Kenapa? Karena kita negara dengan pluralis agama plus satu satu aliran kepercayaan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kalau kita sudah mengajarkan tidak ada referensi buku, kita tidak mengajarkan buku, tidak mengajarkan informasi, nanti setelah generasi kita meninggal, orang-orang setelah generasi kita nggak tahu itu benar atau salah. Ya, kita harus pikirkan ke sana. Nah, boleh nggak sih nikah beda agama? Kan begitu. Undang-undang secara nyata jelas tidak ada redaksi itu, tidak melarang, tidak membolehkan, hanya kawin saudara itu harus sesuai hukum agama dan kepercayaan. Nah, ini kan kemudian membuka pintu, pintu apa? Pintu penafsiran. Nah, di dalam pasal 8 huruf huruf F jelas banget, jelas sekali, mohon maaf, bukan jelas banget, jelas sekali bahwa sesuatu yang dilarang dalam agama maka juga dilarang dalam melakukan perkawinan. Nah, sekarang kita lihat agama kita melarang tidak perkawinan beda agama. Larang apa tidak? Ketika ada orang mengatakan dilarang, ketika ada orang melarang tidak dilarang, ketika ada orang melarang itu ada contohnya, ya. Kemudian ada dilarang itu ada dispensasinya. Wah, ini yang kemudian bagaimana kita memahami dan menyadari
ajaran agama kita sendiri berarti kan. Kenapa? Sesuatu yang diajarkan dalam agama itu sesuatu yang dicontohkan dan diperjelas dalam kajian-kajian, ya. Jadi ada sifatnya syariah. Syariah itu kemudian diperjelas dengan fikih, ya. Syariah itu ada Al-Quran dan hadis, kemudian bagaimana fikih menyikapi tadi. Fikih ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, ya. Tentu yang menjelaskan berbasis pada ilmu pengetahuan, dia juga memahami tentang bagaimana ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti ilmu mantik, balaghah, nahwu, dan sorof, dan ilmu-ilmu pemahaman hadis lainnya. Nah, sehingga kita sudah tahu bahwa agama kita melarang, ya sudah, kita harus menyadari itu. Nah, ketika kita sudah menyadari, kita mempraktekkan apa tidak. Nah, ternyata ada kalangan-kalangan dari saudara-saudara kita yang kemudian tahu tapi mengabaikan, tahu tapi tidak peduli, atau yang ketiga ya tidak tahu itu. Namanya kesadaran hukum tentu dimulai dari tahu. Jadi di sini ya kita harus bisa melihat bahwa mendidik kesadaran hukum bagian dari ilmu yang harus dipelajari bagi kita semua. Karena apa? Saudara sudah mulai mendidik diri kita untuk sadar dengan hukum. Itu berarti kita sudah berlatih buat disiplin. Disiplin itu salah satu kunci kita hidup sukses. Ya, jujur, disiplin, gitu ya. Bayangkan Anda setiap hari selalu mengatakan, selalu berbuat pelanggaran hukum. Hidup nggak tenang. Misalnya nggak boleh mencuri, Anda mencuri tiap hari. Nggak boleh berbuat, nggak boleh mengambil barang Anda, mengambil barang orang terus. Nggak boleh bolos Anda, bolos terus. Coba Anda hidup seperti itu. Hidupnya nggak akan bahagia. Kenapa? Anda melawan hukum alam. Hukum alam itu apa? Hal yang menurut manusia tidak baik ya dilawan. Contoh yang kedua misalnya, saya bagian kelompok orang yang menyikapi ini dengan serius, yaitu apa? Bagaimana ada orang menyikapi LGBT. Ya. LGBT ini apakah dapat ditoleransi apa tidak? Kemudian atas dasar kemanusiaan ditoleransi. Ini secara kesadaran hukum agama kita ini nggak benar gitu. Bahkan dalam konteks perilaku manusia ini sudah melanggar sifat-sifat fitrah manusia dalam hukum alam. Maka yang disebut dengan LGBT tadi, ya kalau itu dinormalisasi, kalau itu dimaklumi, maka kita nggak sadar bahwa itu nggak boleh dalam agama kita. Maka dari itu, kesadaran hukum ini coba dibangun dari hal yang sederhana. Kesadaran hukum dalam kuliah, kesadaran hukum dalam mengerjakan tugas, kesadaran hukum dalam hadir di ujian tepat waktu, kesadaran hukum di dalam kelas diminta dosen untuk tidak bermain HP, ya jangan bermain HP. Itu kesadaran hukum. Dipakai eh, kuliah dengan sepatu, pakai sepatu, diminta membawa catatan, bawa catatan. Itulah yang disebut dengan kesadaran hukum. Orang yang punya kesadaran semacam ini, dia sudah setiap hari memikirkan itu, misalnya, wah nanti nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu berarti dia orang berpendidikan, berperadaban tinggi. Ya. Kenapa? Dia sudah menyadari keberadaan dia itu harus lebih baik, harus memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu yang dimaksud kesadaran hukum. Nah, tetapi dalam konteks kesadaran hukum di sini kita spesifikkan yaitu mematuhi pada apa? Mematuhi dan taat terhadap aturan perundang-undangan. Perundang-undangan itu adalah peraturan yang sudah disahkan oleh Presiden dan DPR berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu undang-undang, ya. Jadi kalau kemarin barusan disahkan undang-undang atau KUH pidana, nanti kita harus mau nggak mau harus taat itu, ya.
ada undang-undang KUH pidana, ada undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya Cipta Kerja, Pak, dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kemudian dia mengubah segala macam, harus ditaati tidak? Dalam pembuatan hukum, kita juga perlu namanya memahami. Maka dalam pembuatan hukum itu dikenal dengan kaidah apa hakikatnya hukum dibuat. Kaidah filosofis itu berarti kita mencari secara kebenaran hakikat, ya. Yaitu ada ilmunya sendiri nanti ya. Artinya, hukum yang dibuat itu jangan dibuat hukum asal mengatur. Hukum dibuat itu jangan sewenang-wenang juga. Nah, tetapi kalau kita berbicara kasaran hukumnya, hukum yang sudah jadi peraturan undang-undangnya, mau tidak mau, itulah kita pelajari, kita ikuti. Nah, kita ambil contoh begini. Kemarin, beberapa bulan yang lalu ada kenaikan pajak gitu ya. Kenaikan pajak apa? Kenaikan pajak BBM, pajak bumi dan bangunan. Sampai 1000%. Nah, apakah kemudian ada orang mengajak, nggak usah kita bayar pajak, gitu kan? Wah, ini sebuah logika yang bertentangan dengan ilmu kita ini. Kalau masyarakat awam ya mungkin karena mereka akan merasa bahwa kami dirugikan. Nah, hukum yang merugikan itu harus direvisi juga. Karena hukum itu esensinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Itu esensinya. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kesejahteraan, termasuk kepastian hukum pada masyarakat. Tapi kalau hukum dibuat sewenang-wenang malah justru merugikan, nah ini berarti harus direvisi, harus di harus ditinjau ulang. Nah, tapi kalau mengajak apa? Mengajak bahwa jangan membayar pajak itu juga kita nggak menyadari bahwa ya inilah yang kemudian kita belajar hukum itu sangat sangat susah karena hukum tidak berdiri dari satu sudut pandang saja. Hukum dilihat dari berbagai macam sudut sudut pandang, sisi sosial, sisi pembuat undang-undang, ya. Selain undang-undang, termasuk hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini adalah seperti halnya hukum yang hidup di masyarakat atau living living law. Living law itu apa? Misalnya, saudara kalau pergi ke suatu wilayah, di wilayah itu nggak boleh membunuh ayam. Ya Anda jangan bunuh ayam. Sadar dulu. Saudara pergi ke suatu tempat di situ nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh pegang-pegangan tangan dengan lain jenis kecuali istrinya ya. Anda maksain cuek aja, nah, itu berarti tidak sadar hukum. Atau kecuali saudara bisa mengubah budaya situ. Ada bule datang ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita harus mempertahankan budaya hukum kita. Bule di Bali itu kemudian naik motor nggak pakai baju itu, cuman pakai pakaian dalam atas dan bawah. Itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di kita. Karena apa? Itu kan bagian dari mungkin di pantai ya ya. Tapi berkendara naik motor keliling kota dan dibiarkan oleh masyarakat situ ya sudah. Berarti hukum yang berlaku di masyarakat situ sudah rontok. Maka yang disebut dengan hukum yang berlaku ini artinya ya seseorang harus menghormati budaya masyarakat tertentu. Nggak boleh kita itu. Maka ada istilah di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Kalau Anda pergi kemana-mana, Anda lihat situasi dan budaya masyarakat situ. Jangan saudara membawa budaya saudara sendiri, membuat aturan saudara sendiri, kemudian ya itu yang terjadi apa? Malah terjadi sengketa hukum nanti. Itu hukum yang berlaku di masyarakat ya. Artinya hukum ada dua. Hukum yang bersifat undang-undang, yaitu sudah bersifat aturan peraturan undang-undangan. Ada juga hukum yang di mana itu berlaku bagi masyarakat tertentu. Yaitu kadang kita mengenal dengan hukum adat ya. Hukum adat, apa hukum adatnya di daerah sini? Contoh, kalau kita ke daerah namanya Tanah Toraja. Tanah Toraja itu di ada sebuah budaya tradisi yaitu ketika orang meninggal, maka dia dimakam
di makam itu apa? Disimpan di sebuah gunung atau dibuat di lubang apa? Di gua-gua di bukit gitu ya, supaya mereka disimpan di situ gitu ya. Oke, itu budaya mereka. Ya. Maka dari itu, kalau ada orang Toraja pergi ke Jogja, kemudian saudara yang meninggal ditaruh di bukit, itu malah justru melanggar hukum nanti di Jogja ini. Kenapa? Hukum yang berlaku di Jogja tentu berbeda dengan hukum yang berlaku di tanah Toraja. Maka kita harus perhatikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi hukum itu jangan melihat apa yang ada dalam undang-undang semata. Yang berlaku dalam undang-undang semata memang benar karena itu sudah berlaku secara nasional. Tapi hukum juga berlaku terhadap yang tidak bersifat peraturan perundang-undangan, yaitu hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat atau yang biasa kenal dengan sebutan living law. Hukum yang sudah dihidup di situ dan masyarakat sudah menghormati itu meskipun nggak ada undang-undangnya. Tujuannya apa? Ya tentunya kita harus menjaga kedamaian. Coba kalau saudara memaksakan kehendak, ya, memaksakan kehendak harus seperti dengan apa yang Anda yakini, Anda percayai, di mana masyarakat di situ tidak sudah memiliki kesadaran sendiri, akhirnya apa? Tidak terjadi kedamaian, tidak terjadi ketentraman, tidak terjadi keadilan. Yang terjadi apa? Ya, keegoisan hukum, keegoisan masing-masing orang yang menegakkan hukum tadi. Maka dari itu belajar hukum sangat kompleks sekali ya. Belajar hukum itu bukan belajar kita menghafal undang-undang, bagaimana undang-undang dibuat, enggak. Belajar hukum itu ada tiga hal yang harus dipahami. Membuat undang-undang, menegakkan undang-undang, dan yang ketiga itu apa? Ya, memahami dan meninterpretasi dengan baik hukum ya. Bayangkan kita ada aturan malah gak dikerjakan, yang terjadi apa? Masyarakat saling saling serang, tidak tentram hidupnya, tidak adil. Ini yang terjadi saat ini, saudara sekalian. Yang saya takutkan adalah ketika menormalisasi kesalahan. Tahu menormalisasi kesalahan. Sesuatu yang salah, jelas-jelas di dalam aturan hukum yang berlaku atau undang-undang itu salah. Tapi kemudian di-share di video di media sosial, setelah di-share terus apa? Meminta yang namanya iba. Gitu ya. Ada orang naik motor sama salah dia nabrak gitu. Kemudian dia memvideo, kemudian memvideo kan sekarang gitu kan, memvideo di video gitu ya. Kemudian apa? Ingin mencari pembenaran. Di mana melalui pembenaran ya tentu ya dari masyarakat netizen yang maha maha mulia itu ya. Akhirnya apa netizen tadi? Wah, terpecah, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mau mendukung, ada yang menolak. Ini yang kemudian eh, apa namanya? Ya, mereka menyadari apa itu. Memang kita tidak boleh yang namanya kalau kalau saya dalam mengomentari sesuatu kejadian di media sosial tidak bisa kita komentari. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari ya kita tidak melihat, mendengar, langsung mengalami. Jadi kita bukan saksi di situ. Kita hanya bisa setidaknya mengomentari dengan keilmuan kita saja. Bukan nanti yang terjadi bukan kedamaian, nanti yang terjadi justru malah saling mempertentangkan. Kemudian kita harus memperhatikan bahwa kesadaran hukum itu tujuannya apa? Untuk menjaga kepentingan. Kepentingan masyarakat harus dijaga demi tujuan ya atau imbalan. Kalau imbalannya artinya apa? Imbalan itu berarti tentunya ada balasan. Ya. Kita mengikuti aturan karena ada suatu balasan dari pemerintah. Imbalan apa? Ya imbalan akibat dari perbuatan kita yang taat hukum atau kita patuh karena demi tujuan hukum. Saudara pilih yang mana?
Kalau saudara berbicara imbalan berarti Anda ada syarat. Artinya ada tujuan yang dipakai karena syarat. Kita patuh hukum karena kita apa? Kita nggak mau ditangkap polisi. Ya itu berarti ada syarat. Sama Anda patuh karena memang Anda memang patuh gitu ya. Saya nggak mau apa ya namanya? Saya tidak mau mengikuti politik uang karena saya tidak mau apa gitu ya. Karena ada imbalan tadi. Ya. Imbalan tadi berupa syarat gitu ya. Jadi saudara sudah berpikir plus dan minus. Nah, saudara di posisi mana? Mengikuti kepatuhan hukum itu karena memang tujuan dari hati kita sendiri atau memang karena ada syarat di situ. Ya, ngapain saya bayar pajak gitu misalnya. Artinya kita ada syarat di situ. Tapi kalau kita sejak awal sudah paham hukum, menyadari ya kita harus bayar pajak apapun itu gitu ya. Kesadaran diri agar memelihara lingkungan. Ya. Dan kalau kita orang Indonesia sadar hukum semua, negara kita pasti nggak ada pencuri, nggak ada perampok, nggak ada korupsi. Kita hidup bahagia. Tapi kalau orang sudah tidak sadar hukum, ya tadi, udah tahu tidak boleh mengambil anggaran negara untuk kepentingan pribadi, dia tetap melakukan itu. Untuk setor lah, untuk inilah. Sudah tahu tidak boleh selingkuh, kita tetap selingkuh misalnya begitu. Ya, kenapa? Ya, ya tadi yang terjadi kalau itu terjadi ketahuan kan hukum tidak tercipta kedamaian, ketentraman ya, lingkungannya rusak. Sudah tahu itu salah, tetap dilakukan. Itu berarti orang tidak sadar. Ada pasangan yang kemarin sempat viral tuh ya, dia sudah memiliki 3 anak, dia dekat dengan salah satu laki-laki, dia menantang itu. Akhirnya apa? Ya, kalau kita mengenal ada cancel culture gitu ya. Cancel culture itu apa? Ya, semua kontrak-kontrak usaha dia dibatalkan semua. Jadi lingkungan yang dia bangun dengan baik itu ya hancur. Tinggal saudara memilih, Anda ini melakukan ini karena suatu harapan tertentu atau memang karena tujuan Anda itu ingin menegakkan hukum. Kalau Anda melakukan sesuatu ini karena ada harapan tertentu, itu berarti Anda sadar hukum karena imbalan. Tapi kalau Anda sadar hukum karena memang ini adalah tujuan saya, memang ini adalah memang aturan, memang ini memang nggak ada maksud apa-apa, kita harus menghormati ya, kita kerjakan. Memang sudah sadar kita. Nah, makanya tentu saudara akan menjawab pertanyaan ini nanti. Saudara sadar karena apa? Sadar karena memang niat saudara, atau karena formal semata, atau Anda sadar karena Anda sebagai orang yang punya kepentingan dalam sesuatu sehingga Anda harus menegakkan sesuatu tadi, meskipun benar atau salah. Nah, terakhir tentang kesadaran hukum ini, saudara harus mulai mencerna, bertanyalah pada diri kita, apakah kita ini ingin menjadi orang modern yang berperadaban? Karena sederhana saja, gampangnya gini, lingkungan sudah baik, kemudian sampah menumpuk, kita harusnya dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi apa? Ya, kita buang sampah sembarangan di sungai, di kali, di jalan. Itu jelas-jelas mengabaikan kesadaran hukum. Ada juga Anda juga diminta terkait dengan adanya imbalan. Kalau Anda mau lulus kuliah, ya saudara harus ini ngikutin ya. Ngikutinnya itu karena apa? Karena ada imbalan. Kalau nggak ada imbalan, Anda nggak mau ngikutin itu. Ngapain? Akhirnya apa? Kesadaran karena adanya imbalan. Ada juga orang yang memang benar-benar sadar karena memang ya ini harus kita ikuti. Memang ini adalah bagian tujuan yang harus mendidik kita, mengubah kita. Maka orang itu melatih dirinya untuk jujur dan disiplin.
Orang yang biasa melatih itu dengan jujur dan disiplin, itu akan mengubah mindset dia nanti ke depan. Ya, kenapa? Orang-orang yang di lingkup baik pasti akan didekatkan dengan lingkungan baik juga. Nah, itu pesan yang kita harus fokuskan terkait dengan kesadaran hukum ini. Baik, untuk materi kesadaran hukum saya pikir cukup. Eh, Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.